Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Tadi sudah sampaikan saya periode 2015-2020 ini yang ada perpanjangan ini diamanai untuk menjadi ketua Lazismu Jawa Timur. Yang kedua, insya Allah mulai 5 bulan yang lalu saya menggantikan Pak Masud menjadi ketua PDM Sidoarjo. Sekaligus pada saat yang tidak terlalu lama saya menggantikan almarhum Pak Najib Hamid menjadi sekretaris BPH Umsida. Jadi ada 3 amanah yang sekaligus yang harus saya sandang gitu. Maka tadi pagi saya tulis tadi kita subuh itu ngaji di Anur, jam 6 di sini, nanti jam 9 ngaji di Omah Al-Quran di Wadi sampai jam 11. Jam 12 saya harus meresmikan launching 10 rumah tawon Kelanceng untuk guru-guru kita di Madiun yang mohon maaf itu gajinya sangat kecil. Jadi nanti menjadi passive income. Kemarin kita sudah pernah panen sekali tawon Kelanceng itu. Setiap 2 bulan kita bisa panen 400 ml, paling sedikit 300. Kalau madunya tawon Kelanceng itu ada di kantong-kantong itu, bunder-bunder itu. Jadi ngambilnya pakai mesin penghisap seperti yang untuk orang yang untuk menghisap lendir itu. Jadi bisa sampai 400 ml. Setidaknya kalau nggak bisa dijual ya bisa dikonsumsi sendiri. Kemudian dari Madiun jam 4 sore, makanya itu mobil saya itu penuh. Itu ada telur, ada susu, ada kornet, ada rendang untuk anak-anak panti kita di Solo. Saya lupa nama pantinya, yang jelas dekat rumahnya Hasan Muqaddas di Solo. Sekaligus saya diminta untuk nonton sepak bola HW besok malam. Alhamdulillah, sekalian, walaupun pandemi kita juga masih terus bisa beredar. Walaupun saya tumbang juga gitu. Sebulan menjelang Idul Adha itu ada 3 rumah di tempat saya itu. Ada rumah yang saya tinggali menantu saya dan 1 rumah lagi untuk kerjanya anak-anak itu, kerja catering itu semuanya kena. Ada totalnya ada 3, 5, 8 sama 10, 18 orang. 18 orang itu kena, mulai anak yang umur 6 tahun sampai 89 tahun. Alhamdulillah selamat, semuanya sehat. Ada yang 15 hari selesai, ada yang 25 hari selesai. Yang usianya 89 itu adiknya ibu saya. Jadi kalau sama saya itu bule. Saya tentu nggak kasih tahu kalau itu COVID supaya beliau nggak takut gitu. Cuman tiap pagi saya pantau. Terus nanti Mbah Yud, karena saya membahasakan cucu saya. Terus nanti Mbah Yud, gak apa-apa, cuman watuk-watuk dok kawas-waras katanya. Cuman saya tetap nggak bilang kalau itu COVID. Ya, paling watuk biasa, makin ndang waras aku ya sudah naik. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya sehat-sehat saja beliau. Nah, Bapak sekalian, tadi disebut oleh Ustaz Agus bahwa di dalam diri Rasulullah itu Allah telah menegaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu ya.
Jadi ketika Allah memilih itu, Allah itu menegaskan, mestinya nggak usah ditegaskan sampai berkali-kali, itu harusnya kita langsung percaya. Lakot itu kan sampai pangkat 2 lah kira-kira ya. Artinya ini tenanan lah, ini serius gitu, serius banget, sungguh-sungguh kan, serius banget kan, sungguh-sungguh. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha fa yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kalau kita ini siapa saja ya yang pengen berjumpa dengan Allah dan hari akhir itu, maka harus banyak-banyak mengingat Allah. Artinya apa? Artinya di dalam konteks ini bahwa ingatlah Allah itu telah menegaskan buat kita semuanya bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Artinya Allah telah memilihkan contoh teladan bagi kita agar apa? Agar kita ini mudah menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Ada yang prototipe, ada manusia terpilih yang harus kita ikuti. Tapi saya lihat lebih dari itu Allah menegaskan lagi bahwa mengikuti beliau itu harus, dan itu penting. Karena apa? Karena itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Setiap orang yang menyatakan cinta kepada Allah, maka harus ada bukti fattabi'uni, harus mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat selanjutnya, qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika, katakan Muhammad, jika kalian semuanya ini cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, Bapak sekalian, maka Allah akan mencintai kalian semuanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kemudian selanjutnya, qul ati'ullah wa rasul fa in tawallaw. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling dari perintah Allah untuk mentaati Allah dan Rasul, maka hati-hati, ingat, Allah tidak suka. Allah sama sekali tidak suka dengan orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak suka dengan orang kafir, orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya itu. Allah menyebut orang kafir. Orang yang mau tidak mau, orang yang nggak mau iman dan Islam, ya kafir kan? Bapak sekalian, kita ini rasanya kalau mentaati perintah Allah, meneladani Rasulullah SAW itu rasanya itu abot, berat. Padahal Bapak sekalian, kita ini setiap hari sampai berapa kali, mungkin 17 kali lebih, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu seperti jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat itu, Bapak sekalian, itu harus mengikuti jalannya para rasul, para siddiqin, para sholihin, para syuhada. Jadi Bapak sekalian, kita yang minta ya, kita kan minta setiap hari, ingin ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Jalan yang orang-orang yang Kau berikan nikmat, kan begitu ya.
Saya kayaknya berdiri saja lah. Boleh ya? Ya. Jadi biar nggak silot. Oh, maaf. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi tidak ada cara lain agar apa? Agar keinginan kita semuanya hidup nikmat, sejahtera, bahagia itu mengikuti jalan kehidupan yang Allah telah contohkan melalui manusia pilihan terbaik di dunia dan satu-satunya, nggak ada yang lain gitu, adalah contoh dari Rasulullah SAW. Nah, baik sekalian, saat ini kita sedang anget-angetnya kan memperingati Maulid Nabi. Ada yang berbagi makanan, ya, selamatan. Ada yang membaca. Oh ya. Ini digeser dulu. Ini di mana? Enggak, ini digeser dulu. Ya, biar gini. Jadi, saya lihat ada yang membaca silsilah. Saya terus terang, kalau membaca silsilah, kira-kira referensi atau data apa yang kita peroleh yang kemudian bisa kita tiru. Kalau silsilah kan tidak bisa kita tiru, karena silsilah kita ini masing-masing. Bukan tidak ada pentingnya, silsilah itu juga penting. Supaya apa? Supaya kita ini ingatlah. Supaya saya juga mengingatlah. Jenul, bapakmu itu sopo, kan gitu kan? Ojo biayaan kan. Kira-kira gitulah. Bapakmu itu telah mendidik kalian. Bapakmu itu imam masjid besar di Magetan dan sebagainya. Itu barangkali silsilah. Tapi saya kira ada yang lebih penting ketika apa? Ketika kemudian kita tahu apa saja aksi-aksi keseharian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya lihat, saya tadi ngaji di Anur, saya sampaikan bahwa ada 3 kata. Satu kata yang diucapkan sampai 3 kali. Saya kira ini sebuah kesungguhan juga. Kalau kemudian kata itu diucapkan berulang-ulang. Dan saya kira kita semuanya pernah mendengar dan tahulah bahwa ketika ajal menjemput Rasulullah SAW, maka beliau sampaikan keluar dari lisannya itu ummati, ummati, ummati. Begitu ya Ustaz. Lalu saya lihat kata itu meluncur pada saat-saat yang kritis, yang kira-kira orang itu kalau menjelang ajal itu saya kira berat lah. Ya kalau kita lagi normal-normal begini masih bisa berpikir jernih kan gitu ya. Tapi ketika pada saat terdesak, ya, saya kira menjelang ajal itu terdesak saking kemudian kita saja ini beban sakaratul maut itu sebagian sudah ditanggung oleh Rasulullah. Jadi kalau digambarkan saking beratnya itu sampai kemudian betis kita itu bertaut, saking ngempet. Begitu dahsyatnya itu sakitnya itu, tapi masih bisa keluar dari lisan beliau, dan kalau keluar dari lisan pasti itu ada di dalam pikiran. Setiap yang keluar dari lisan kita itu pasti ada di dalam pikiran. Nggak mungkin setiap keluar itu kemudian nggak ada di sini, nggak mungkin. Baik saya lihat, kita pernah lihat orang gila gitu ya, ngomong ngalor ngidul nggak karuan. Itu biasanya itu semuanya sudah terekam di dalam pikiran dia, lalu keluar dengan sendirinya nggak terkontrol. Jadi sekali lagi, yang keluar dari lisan beliau sampai 3 kali ummati, ummati, ummati itu, bukankah Pak saya lihat yang dipikirkan adalah orang-orang dan jutaan orang yang beliau merasa itu menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Jadi beliau memikirkan kita semuanya, keselamatan dunia akhirat kita. Saya masih ingat waktu itu Ustaz Abdul Hamid Rais almarhum ketika menyampaikan kajian itu, mestinya pemimpin itu
harus selalu menjaga, berusaha agar yang dipimpinnya itu selamat menuju surganya Allah. Tidak hanya selamat sejahtera dunianya saja, tapi selamat sejahtera dunia dan akhiratnya masuk surganya Allah. Bapak sekalian, dan ternyata kita semuanya ini adalah pemimpin. Kita semuanya ini adalah pemimpin, dan kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak sekalian, kembali ke ummati tadi, bahwa yang beliau senantiasa dipikirkan itu orang lain. Agak beda dengan kita, kadang malah mungkin jauh beda ya, berlawanan dengan kita. Justru kita ini yang kita pikir itu aku. Nah, coba nanti kita buktikan. Kira-kira saya terus terang dari sini itu sudah bau soto ya. Sekalian, apakah kita gitu kan? Moga Pak. Atau kalau perlu kayak gini, saya terus terang pengalaman haji beberapa kali itu lucu gitu. Orang sabar, antri, tapi dia maju duluan, kan aneh. Dia nyerobot antrian, tapi lisannya mengatakan, "Weh, sabar, antri," tapi dia maju, coba bayangkan. Jadi sekalian, yang senantiasa dipikirkan itu orang lain. Nah, ternyata kemudian di dalam ayat yang lain itu, insya Allah surat Al-Anfal ayat 74 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, walladzina awaw, dan suka mendahulukan saudaranya, wa nasaru, dan suka menolong saudaranya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan Allah menjanjikan ampunan dan rizki yang mulia, yaitu berupa surganya Allah. Jadi Bapak sekalian, kalau kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk fattabi'uni, untuk mengikuti Rasulullah yang punya karakter senantiasa mendahulukan orang lain, senantiasa memikirkan orang lain, senantiasa menolong orang lain, itu sesungguhnya untuk memenuhi keinginan kita semuanya. Bapak sekalian, kalau ditanya semua yang hadir pagi ini, kaningoro, ngoyo-ngoyo datang ke masjid ini, kita kan semuanya pengen mencari ridha atau ingin mendapatkan surganya Allah, begitu kan? Kita semuanya ingin mendapatkan surganya Allah, gitu kan? Walladzina awaw wa nasaru. Dua diantaranya syaratnya adalah suka mendahulukan saudaranya dan suka menolong saudaranya. Dan kemudian Bapak sekalian, Allah telah memilihkan contoh. Dan Bapak sekalian, saya seringkali mendapatkan iso sih, apa ada kemudian orang mendahulukan saudaranya padahal dia butuh. Bapak sekalian, tadi malam itu istri saya tanya, tanggal 6 ono acara apa enggak Mas kira-kira? Saking enggak pernah ada di rumah saya. Tanggal 6 nanti ada acara, ada apa sih? Tanggal 6 kita mau jalan-jalan sama anak-anak sama cucu. Oh iya siap, insya Allah. Saya bilang gitu. Oh siap insya Allah. Kalau dikasih tahu jauh hari sebelumnya kan kita bisa siapkan kan itu. Nah, Bapak sekalian, teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW dan kemudian tentu para sahabat. Ayat itu Bapak sekalian untuk memberikan contoh keteladanan bagi kita dari generasi nyata gitu antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin.
Sekalian, sahabat Muhajirin itu ketika datang ke Madinah itu enggak bawa apa-apa. Jangankan rumah, istri saja enggak dibawa kan. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW itu mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Ar-Rabi' Al-Ansari, sahabat Ansor. Sekalian, keimanan para sahabat itu ada wujud bukti nyata di dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga ayat itu adalah bukti nyata yang dilakukan oleh para sahabat itu. Sahabat Arab Al-Ansari itu tidak hanya rumah yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, tapi juga istrinya. Coba bayangkan. Saya lihat zaman dulu sahabat itu istrinya enggak cuma satu seperti saya panjenengan. Istrinya lebih dari satu, sehingga ditawarkan masih punya kan itu. Kalau jenengan mik sitok ditawarkan saudaranya ya enggak duwe. Habis. Rumahku yang mana yang kau pilih, yang kau inginkan? Istriku yang mana yang kau pilih, yang kau inginkan? Tak pegate rabinen. Nah, coba bayangkan. Rumah ditawarkan. Di antara kita masih pusing gak di rumah, kontrak. Enggak ada rumah yang dikasihkan. Iya kan? Kita ini kadang-kadang aneh. Wis omah gak duwe, bojo mik sitok, sakno jenengan. Gitu masih mengatakan gitu, masih kemudian berdoa, ya Allah rugi donya gak dadi ngopo kan gitu kan. Coba yang usianya 60-an seperti saya itu atau mungkin malah di atasnya, dulu kan kalau puji-pujian itu nang musola, nang langgar itu, ya, rugi donya gak dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka kan gitu kan. Dan itu kita ucapkan antara azan dan iqamah. Sampai bapak saya itu merubah kalimat itu juga berkali-kali waktu itu. Ke Madinah, ke Madinah nyuwun berkah jeung Rasulullah gitu. Awalnya kan begitu. Sama bapak saya dirubah. Ke Madinah ziarah kubur jeung Rasulullah. Sama bapak saya dirubah lagi. Mari ngono wis gak usah pujian katanya gitu. Ketoke kok gak pas gitu. Jadi kita ini diajarkan untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kemudian prakteknya kok pengen rugi donya gak dadi ngopo, dan kita ucapkan pada saat-saat yang doa itu sangat mustajabah. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan antara azan dan iqamah itu. Makanya dadine kayak awake dhewe kayak gini ini. Nggak ono sing sugih, melarat kabeh. Nggak punya gitu ya. Karena apa? Karena terbukti di 10 orang terkaya di Indonesia ini orang kedurus ini nggak ono sing mlebu ya. Apalagi orang buduran ya gak mlebu. Nggak ada yang masuk. Yang masuk cuma satu, Khairul Tanjung. Jadi dari 10 orang terkaya di Indonesia itu cuma satu yang masuk, yang Muslim, orang yang beriman itu Khairul Tanjung tok. Padahal hampir 90% penduduk ini Muslim, tapi giliran ditarik ke orang terkaya di Indonesia, ganti kebalik angkanya ini. Kita yang 10%. Saya kemarin dikasih tahu teman-teman, coba Pak Jenul ditarik saja sampai ke 50. Nanti lah tetap 10% katanya. Sampai ke 50 ternyata juga menempatkan 5 orang. 11 sampai 20 enggak ada. 21 sampai 23 2 orang. Artinya tetap aja 1 sampai 30 ya 3 orang. Karena apa? Karena doa kita yang salah. Atau mungkin juga mindset kita yang salah. Tapi saya lihat para sahabat itu insya Allah persentase yang kaya itu jauh lebih banyak daripada yang enggak. Sampai-sampai sahabat Utsman bin Affan itu sering berebut dengan sahabat yang lain, terutama dengan Abdurrahman bin Auf. Berebut apa? Berebut infak, berebut memberi, berebut memperhatikan orang lain, berebut memikirkan orang lain. Bayangkan disik-disikan. Dalam satu riwayat, sahabat Utsman itu menyumbang perang Tabuk itu 10.000 dinar.
1 dinar itu insya Allah kalau sekarang ya 3 jutaan. 3 juta kali 10.000 berapa? Halo? 3 juta kali 10.000 pinten, Pak? Makanya jenengan gak dititipi 10.000 dinar lah, wong hitung ya gak iso. Iya kan? Kita pengen sugih tapi 10.000 dinar gak ngerti kan? 10.000 dinar itu kalau kali 3 juta ya 30 miliar. Sahabat Utsman membiayai perang Tabuk senilai 30 miliar. Belum beli sumur yang diwakafkan untuk rakyat Madinah itu. Wah, itu sama dengan membeli PDAM. Loh gitu kita masih ngompori anak-anak, meracuni pikiran anak-anak ya dengan kalimat-kalimat lapo sih nak ngoyo-ngoyo, lapo sih nak kerja ngoyo-ngoyo, wong bondo ya gak digawa mati, sugih durung wis didendeni dulu, iya kan? Kita ini kaya belum wis didendeni, sudah ditakut-takuti duluan. Termasuk bapak saya. Bapak saya dulu juga mengatakan ke saya begitu. Ojo dadi wong sugih. Tapi bapak saya mengatakan ojo dadi wong sugih koyok si A. Lah si A itu waktu itu saudara kita itu ada yang kerja di pajak gitu. Ojo sugih koyok si A. Kayak pegawai pajak itu. Bukan ojo sugih koyok pedagang itu, bukan. Koyok si A itu pegawai pajak. Bapak saya mengatakan begitu. Tapi saya terus terang mengalami miskin itu ternyata enggak enak. Miskin itu enak no betul, Pak? Saya punya pengalaman buruk dengan miskin itu. Pengalaman buruk tuh puasa tiap hari. Sampai saya ditegur teman saya. Pantes kon gak ngaji poso bendino itu gak ada tuntunannya katanya. Padahal enggak ngerti kalau saya enggak punya uang. Saya cuma jaga nih malam itu diundang selamatan. Jadi waktu itu alhamdulillah itu aku sih melok selamatan pitung dino apa tanggal dino di Bogor tuh jaga nih supaya bisa makan gitu. Jadi ya buka ya sahur dadi siji. Nah, Bapak sekalian, saya kira untuk menjadi orang yang senantiasa entengan, ya, mendahulukan saudaranya, menolong saudaranya, memikirkan saudaranya, memang tidak terkait dengan seberapa yang kita miliki. Tidak terkait, tidak ada kaitannya. Justru, mohon maaf, justru orang-orang yang miskin itu sedekahnya itu, infaknya itu biasanya jauh lebih besar daripada orang kaya. Jauh lebih besar itu maksudnya persentasenya gitu loh. Orang yang penghasilannya itu 50.000, 100.000 sehari, itu dia itu lebih bisa infak 2.000. 2.000 itu kalau 50.000 sudah 4%. Coba bandingkan dengan orang yang penghasilannya 1 juta sehari. Kalau saya lihat kita ini cukup pinter lah menghitung itu ketika untuk kepentingan kita. Kalau sekalian pecahan rupiah kita itu terbesar itu 100.000. Siapa yang biasa menghitung uang infak masjid Jumat di tempat kita ini? Panjenengan. 100.000-nya berapa lembar? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada, Pak, 100.000-nya. Berapapun penghasilan kita, itu 100.000-nya itu seringkali tidak muncul. Di tempat saya itu muncul ketika pokok kalau ada orang itu pasti muncul 100.000. Nek gak ana iku gak ana. Wis tak titeni. Kalau ada beliau yang pakai mobil mewah itu kalau ke masjid mesti ana 100.000. Nek gak ana iku mesti gak ada. Wis tak titeni wis. Nah, baru sekalian, agar menjadi orang yang entengan tadi itu mudah. Mohon maaf Bapak sekalian. Ini terkait dengan apa ya, video di YouTube yang lagi beredar itu. Wah, akhlakul karimah, peradaban maju itu enggak ada kaitannya dengan agama. Oh ya mungkin memang enggak ada.
Maksudnya nggak ada kaitannya dengan agama Islam. Gitu. Mungkin memang nggak ada. Tapi kalau tidak kita kaitkan akhlakul karimah itu dengan agama, maka tidak ada nilainya nanti di akhirat. Karena apa? Karena setiap kebaikan, akhlakul karimah itu kalau tidak kita niatkan karena Allah, kalau tidak karena agama, nanti kita ngaplo. Enggak ada catatan di akhirat itu. Gitu loh. Jangan salah, memang enggak ada kaitannya. Ketika kita melihatnya hanya superficial, hanya di dunia ini saja. Jadi Bapak sekalian, kita ini loh diajari untuk berpikir jauh visioner ke depan. Tidak hanya sampai kehidupan di dunia sampai berabad ke depan, tapi sampai kehidupan akhirat. Jadi ya mohon maaf, ya kalau pikiran kita itu terbelenggu materi, kebendaan, maka ternyata pikiran kita itu dangkal, gitu kan. Dangkal. Kalau goblok itu kan gak enak, gak nyaman kan, kata goblok itu kan gak nyaman. Nah, jadi semua yang kita lakukan, aksi-aksi yang kita lakukan harus ada landasannya agama, harus ada landasannya niat karena Allah, supaya apa? Supaya itu dicatat oleh Allah, kan gitulah. Sehingga nanti ketika kita menghadap Allah di akhirat, oh si ono catatanku. Saya khawatir nanti kalau kita tidak niatkan karena Allah, kok neng kono, nah gitu dicatat kan nggak daftar kok nggak daftar golek catatan kan itu. Bapak sekalian, kembali ke tadi bahwa jumlah yang kita berikan itu, jumlah yang kita infakkan, Bapak sekalian, tentu kalau yang kita punya itu jumlahnya besar, memberi peluang kita untuk berbuat yang besar juga. Karena apa? Karena setidaknya ada kewajiban persentase yang harus kita tunaikan. Bapak sekalian, ini loh, saya terus terang ini tadi tertarik. Ini katanya beliau sudah 40 tahun yang lalu dirintis seperti ini. Tapi karena, ya mohon maaf ya, karena tidak ada pembinaan dari kita, dari struktur yang di atasnya, sehingga kemudian langkah-langkah yang diambil tentu tidak spektakuler lah kira-kira gitu. Ini kalau nanti kita ada pembinaan, ini saya kira akan sungguh luar biasa dahsyat. Manfaat buat umat, buat jamaah kita sendiri, buat warga masjid, saya kira akan lebih dahsyat. Apalagi kemudian aksi-aksi yang kita lakukan itu kita publis, kita share. Seperti yang beliau lakukan, ini kan dalam rangka untuk men-share, mensiarkan, menyebarkan kebaikan yang kita lakukan. Saya lihat seringkali ketika kita punya upaya untuk menebarkan kebaikan itu, ada saja itu godaannya. Opo ngaji ngono di siaran TV, gitu. Wah, pas nyumbang tidak di siar-siarno. Lalu yang kemudian yang nyebut itu wis gak nyumbang, gak infak gitu kan. Ngiloknya sing infak titik kan repot kan gitu ya. Pak sekalian, saya beritahu panjenengan. Pak sekalian, upaya-upaya keburukan, upaya-upaya kemaksiatan itu juga mereka upayanya keras. Jenengan kalau lihat media internet itu coba berapa juta pornografi, iya kan? Sampai bisnis saja dulu jadi masalah itu di berita itu. Oh, dodolane keramik, jodolane lo keramik. Yang diiklankan tuh perempuan nggak pakai baju, maksudnya ya pakai baju tapi minim banget lah. Kemudian bajunya itu kain merah putih gitu. Wah, dipasang di billboard besar-besar. Dodolan keramik kok sing diiklankan wanita tanpa busana, itu nyambungnya di mana kan gitu ya. Coba Bapak bisa lihat uang itu ya, materi itu kalau di tangan orang kafir ya seperti itu. Makanya kemudian Allah menyatakan innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sungguh bagi orang kafir itu harta yang melimpah ruah banyak itu dan anak-anak yang banyak itu nggak ada manfaatnya sedikit pun buat mereka. Maksudnya nggak ada manfaatnya itu kelak di akhirat tidak ada manfaatnya untuk menolong dia dari siksa Allah.
Bahkan Bapak bisa lihat orang kafir itu ketika di akhirat, wah itu merengek-rengek mohon kepada Allah agar apa? Agar siksanya itu diringankan, agar siksanya itu dihilangkan dengan apa? Dengan mengganti dengan emas seberat bumi. Bayangkan, emas seberat bumi sak piro ade emas sak kilo gak duwe ya kan? Untung kita punya iman. Coba. Siapa yang bisa nyari emas seberat bumi? Sak sugih-sugihnya orang se-Indonesia itu Michael Hartono dan Budi Hartono itu kakak beradik yang punya Jarum yang sekarang punya BCA itu saya kira juga punya emas seberat bumi. Kalau dia juga tidak beriman, oh itu siksanya sangat pedih. Nah, tapi saya lihat daripada di tangan mereka nggak ada manfaatnya, loh kenapa kemudian di tangan saya saja ya Allah? Kan gitu kan? Ya Allah, biar harta mereka itu di tangan saya saja, di tangan orang yang beriman agar bisa keluar sedekahnya, keluar infaknya, keluar zakatnya untuk saudara saya yang duafa. Lah gimana kita bisa menggantikan? Lawang jalan yang kita tempuh itu bukan jalan untuk kaya, kan gitu ya. Ada contoh konkret. Mohon maaf ini kalau saya bukan dalam rangka mulia dan tidaknya pekerjaan. Kalau sekalian, kalau lagi mau penentuan UMK ya, atau UMR atau apa saja itu, wah kita kan ada demo besar-besaran kan? Itu ribuan orang demo. Untuk apa? Untuk memperjuangkan UMK. UMK itu apa? Upah minimum. Kalau perjuangannya berhasil, yang didapat upah apa? Minimum, Pak. Minimum. Jadi kalau perjuangannya berhasil yang didapatkan itu upah minimum. Itu harus kita sadari. Dan doa perjuangan kita itu akan diijabah oleh Allah. Jadi yang kita dapatkan apa? Ribuan orang itu mencari upah minimum. Jadi ya, itu karepmu kok kata Allah kan gitu. Itu kan karepmu, kan pengen soge, tapi yang kamu perjuangkan itu yang minimum. Gitu loh. Jadi kita harus sadar betul bahwa seringkali, mohon maaf Bapak sekalian, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa teladan manusia satu-satunya di muka bumi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya kira setiap orang itu pantas mengatakan pecah gesang derek Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kan yang kita ucapkan tidak begitu kan? Pecah gesang derek Gus, pecah gesang derek Presiden. Apa? Enggak ada jaminannya masuk surga. Bukan Allah yang memilih gitu loh. Jadi kalau sekali lagi Bapak sekalian, cita-cita kita sudah benar. Tapi kemudian di tataran prakteknya, ketika kita diberi keluasaan oleh Allah, bahkan tidak hanya keluasaan, tapi kelebihan-kelebihan untuk bisa memilah dan kemudian memilih dan mengeksekusinya, itu kemudian keliru gitu, nggak pas gitu loh. Pengen surga, tapi jalan menuju iman dan takwa itu tidak kita lakukan, tidak kita lalui. Kalau saya lihat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Tadi sudah keempat kan, orang yang beriman yang mau berjuang di jalan Allah, berhijrah di jalan Allah, suka mendahulukan saudara dan menolong saudara. Ada lagi, masih sunat yang sama di awal-awal itu. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ada lagi syarat agar disebut benar-benar beriman kepada Allah itu salat. Mendirikan salat. Baru sekalian, sungguh salat itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah. Nanti yang akan dihisab pertama kali itu sholat. Ternyata Bapak bisa lihat, sholat itu sangat penting buat kita. Untuk apa? Untuk agar kita betul-betul terbukti kita ini, mohon maaf,
betul-betul sehat, nggak edan lah kira-kira gitu. Karena apa? Sekalian, salat itu bukti cara mengingat Allah itu. Mengingat Allah itu dengan salat. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kan begitu ya? Dirikan salat untuk mengingatku. Bahwa salat itu adalah cara, salah satu cara yang ampuh untuk mengingat Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah itu orang yang tidak mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah ya gak sholat kan gitu kan. Orang yang gak sholat itu orang yang gak tahu caranya mengingat Allah. Orang yang gak sholat itu orang yang lupa kepada Allah. Dan ketika itu dia lakukan, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan orang itu terhadap dirinya sendiri. Kalau orang sudah lupa terhadap dirinya sendiri itu disebut orang apa? Ya orang gila, orang edan. Jadi yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian, hanya sebagian yang diminta oleh Allah itu enggak semua. Dan dari sebagian apa yang aku rizkikan kepada mereka, kepada orang-orang itu, mereka infakkan di jalan Allah. Dan Bapak sekalian, innalladzina amanu kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Allah itu menjamin orang-orang yang beriman itu masuk surganya Allah. Mereka kekal di dalam Allah, bahkan enggak gelem pindah kan gitu kan. Saking nikmatnya. Jadi Bapak sekalian, sekarang kita wis kadung tuwek-tuwek kabeh. Ada jalan yang strategis lah menurut saya. Walaupun kita sudah sepuh itu, dan insya Allah doa kita mandilah, bagi bahasa Jawa kan gitu ya. Doa kita mandilah. Apalagi kemudian panjenengan semua itu ahli ibadah. Masjid kita bagus. Saya pikir tadi saya salah, kok meh podo kalau yang di sana ya. Walaupun ukurannya lebih kecil, mirip tapi. Bapak sekalian, saya tanya dengan, ada nggak rumahnya yang lebih baik dari masjid ini? Ayo, katakan, coba, ada nggak yang rumahnya panjenengan lebih baik dari masjid ini? Apa meneh kok masjidnya ono AC-ne pisan. Waduh, tambah. Saya sering sampaikan ke teman-teman di perumahan ini. Masjid iki jamaah kok tambah-tambah sih. Yang sepuh-sepuh itu banyak yang malah nggak ke masjid, padahal sudah menghadapi finish itu harusnya ya banyak ke masjid kan gitu. Saya tanya, omahmu iku ono AC-ne wae gak? Gak ono. Saman seneng adem apa seneng sumuk? Ya seneng adem. Lah apa gak nang masjid? Wis gak bayar listrik kan gitu kan. Kita ini sudah gak bayar listrik, sholat kita di masjid itu dilipat gandakan sampai 27 kali timbang di rumah. Lah apa ning omah sholat ning omah lu sumuk. Salat ning masjid lu adem. Kadang dikai jajan barang ya ning masjid. Kadang dikai soto. Lah apa gak gelem ning masjid? Aneh kan? Aneh kita ini. Salah. Apa karepe dengan apa yang kita lakukan itu sering kali nggak nyambung. Kita ini kira-kira malaikat Allah kalau lihat kita ini, wah arek kok gemes nih, lucu sih. Jadi njaluk swarga, tapi sobone ning lokalisasi. Jadi njaluk swarga, tapi sobone ning warung miras dan sebagainya. Jadi kalau lihat kita ini kadang-kadang kalau Allah tuh nggak sabar gitu, kira-kira harus dipitesi kabeh itu. Ya kan, jare pengen sugih tapi sing digolek iki perjuangan upah minimum. Kan aneh. Mbok sekali-sekali tuh punya pikiran gitu. Saya pengen punya pabrik ini nanti, mari kita beli. Mbok yo kumpul karo kanca-kancane gitu. Ayo rek.
gajinya berapa? Enggak apa-apa, kecil juga enggak apa-apa, tapi harus disisihkan gitu loh. Anak saya juga saya ajari begitu. Jangan merasa enggak cukup. Kalau orang merasa enggak cukup, enggak cukup beneran. Pokoknya terima kita berapa, sisihkan. Untuk apa? Untuk investasi. Satu saat ayo kita ramai-ramai kita beli semua pabrik-pabrik besar. Kita kan enggak begitu. Apa yang bayar zakatnya masih bingung. Ini dipotong kebutuhan pokok dulu apa enggak? Nah kalau dibuat dipotong dulu ya enggak pernah bayar zakat. Lawang kita ini gaji ke-13 belum muncul loh. Wis dihitung dulu pengeluarannya. Gajinya ruwet tuh loh, duitnya wis entek. Sudah dibikinkan anggaran belanjanya. Kadang rada turah titik gitu ya. Keramik kamar mandi gak lapo-lapo loh dibongkar. Ganti modal sing anyar. Sama motor juga begitu. Motor gak lapo-lapo. Katanya ganti sing anyar mana? Ganti sing anyar. Lah kapan bayar zakatnya kan begitu. Padahal Bapak sekalian, iman itu harus dibuktikan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman itu harus dibuktikan dengan menolong saudaranya. Takwa juga begitu. Takwa itu harus dibuktikan dengan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Takwa itu harus dibuktikan Bapak sekalian. Coba. Ketika seseorang berupaya bersungguh-sungguh untuk berinfak, untuk menolong saudaranya dengan hartanya walaupun dia merasa enggak punya, merasa enggak cukup gitu Bapak sekalian. Karakter itu ternyata kemudian mengantarkan seseorang menjadi memenuhi salah satu syarat seseorang disebut bertakwa kepada Allah. Dan ketika saya kira kita tidak pernah merasa apa yang kita lakukan itu mencapai derajat takwa, kan begitu kan? Karena itu tidak pernah selesai sampai kita nanti mati bahwa derajat takwa itu selalu terus kita upayakan kan gitu. Karena kalau merasa sudah ya sudah selesai, sudah tidak lagi nggak ada upaya lah. Nah, Bapak sekalian, ketika upaya itu kita lakukan, artinya bukti-bukti sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa itu kita lakukan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada saat yang sama, ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita menolong saudara kita, ketika kita memberikan infak zakat kepada saudara kita yang membutuhkan, pada saat yang sama kita memastikan akan datangnya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dari karunia Allah. Kita memastikan jalan keluar dari seluruh persoalan kita. Yang jalan keluar itu datangnya dari Allah. Jadi Bapak sekalian, maka kemudian ketika Allah ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi semua yang kita lakukan, yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu, yang terpatri di dalam kata ummati itu sesungguhnya kemudian itu kembalinya, kepastian kembalinya itu kepada kita. Dan itu pasti karena apa? Karena Allah yang menjanjikan. Karena Allah yang menjanjikan. Bapak sekalian, masih 5 menit lagi. Nanti kalau kesiangan juga nggak nyaman. Sotonya seladem. Bapak sekalian, jangan sampai di antara kita merasa bahwa opo wis tak belani tahajud tiap malam berbulan-bulan aku yo panggah melarat gimana enggak melarat loh, jenengan ngitung-ngitung duit yo gak iso. Ngitung duit miliar yo gak bisa, gimana Allah mau nitipkan miliar? Iya kan? Aduh wong keturun gak tak titip miliaran dah. Kok ndak bingung ngitungnya, ndak tambah stres, gak iso ngitung. Belum lagi triliun. Karena apa? Karena Michael Hartono dan Budi Hartono itu kekayaannya itu dua orang itu menurut catatan misalnya 720 triliun.
Kan tambah bingung 720 triliun itu terus songkone nolnya piro kan gitu kan. Bingung kan? Makanya kita juga nggak dititipi triliun. Wong melihat aja nggak bisa apalagi triliun. Maka kemudian misalnya tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Yang rodo kebangetan itu kita. Upaya kita untuk memantaskan diri bahwa kita ini pantas menerima karunia Allah, pantas menerima dari apa yang kita mohonkan kepada Allah dulu. Ayo mbok ya, itu kita tingkatkan bahwa kita ini pantas. Ya Allah, saya pengen mobil ya Allah. Ya mbok ndang belajar nyopir. Kayak omahe yo ono garasene. Saya khawatirnya itu usumai mobil gak bisa melebu gitu ya, kaki cuma segini, cuma motor tok yang bisa masuk, melebu nih waduh, pengennya mobil mewah. Rek, gue liat duit mobil gak iso rek melebu rumahmu, gak usah mobil ya. Jadi Bapak sekalian, sesungguhnya sekali lagi, mari kita lihat ke dalam lah. Saya terus terang Bapak sekalian, sejak diamanai ngurus lazismu itu, mimpi saya itu agar lazismu Jawa Timur itu harusnya dapatnya itu 1 triliun. 1 triliun nolnya pinten? Pinten? Siapa tadi yang jawab 12? Siapa yang jawab 12 tadi? Tak kasih hadiah. Siapa yang jawab 12? Jenengan nih. Siapa yang jawab 12? Ya? Oh iya, rolas. Rolas itu bahasa Indonesia 12. Ini berhadiah. Sebentar. Ini ada hadiahnya. Ini berapa, Bu? Ini berapa? 20. Ini 50. Oke. Ini Nah, sekarang yang terkecil yang mana dari pecahan ini? Yang ini kan? Mohon maaf Pak, yang di kotak masjid yang banyak yang ini apa yang ini Pak? Yang di kotak masjid itu yang banyak itu yang ini, bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi. Mohon maaf kalau yang lebih kecil lagi nggak tak sai lah. Bisa ya. Saya taruh di mobil ya, yang 2000-an tak taruh di mobil, nggak taruh di sak. Ini yang terkecil, ini yang terbesar. Nah, sekalian, tadi yang jawab rolas tadi, jenengan pilih yang mana hadiahnya? Ayo, jangan pilih yang mana? Oh, jenengan bawa anak juga? Wah, luar biasa. Bapak sekalian, besok lagi yang punya anak, tolong anaknya dibawa ngaji. Ada contohnya. Supaya apa? Supaya nanti ada yang meneruskan ngaji ini. Iya kan? Itu Ustaz. Jangan pilih yang mana? Mudah-mudahan nggak salah yang dipilih. Nek keliru berarti yang nggak normal ya. Jangan pilih yang mana? Karena untuk infak Ustaz, saya pilih yang merah. Oke. Saya lihat, lanjutannya sudah diputus oleh Ibu. Nah sekarang gini, masih ada hadiah lagi. Sekarang ini ibu-ibu yang boleh jawab. Saya jenengan asalnya sinten? Pak Arif. Saya lihat Pak Arif dapat hadiah 100.000 dan semuanya diinfakkan. Zakat itu hanya 2,5%, hanya 5%, hanya 10%, hanya 20%, tergantung hartanya apa yang dizakati. Pertanyaan saya, saya lihat kenapa Pak Arif kemudian begitu mudah menginfakkan semua 100%. Tadi diinfakkan semua awal 50%. Semua diinfakkan 100.000. Berarti 100%. Masih ada lagi yang biru. Ya, ibu-ibu saya tanya, kenapa Pak Arif begitu mudah, ya, enteng, 100.000 itu dikasihkan semua, 100% dikasihkan semua. Kenapa? Ayo ibu-ibu, angkat tangan. Ya. Nggak dengar saya. Karena apa?
Enggak bodoh. Oke. Jenengan pilih yang mana Bu ini? Tiga macam ini. Dipilih yang mana? Ayo cepat. Waktunya sudah habis tengah 7. Pilih yang mana? Yang biru. Oke, yang biru. Tolong. Nah. Yang biru. Bapak sekalian, saya terus terang menguji ini sudah ratusan kali, dan hanya 2 kali yang menyimpang di UMM sama di GKB. Yang dipilih yang kecil, yang 5.000. Ketika yang dipilih yang 5.000, saya tentu tidak bisa melanjutkan kajiannya kan gitu. Karena apa? Bapak sekalian? Karena ternyata setiap orang itu menghendaki apa yang dia terimanya itu yang terbaik. Setiap orang menginginkan yang terbaik yang diterima. Baik layanan dari suami maupun layanan dari istri. Baik kerja di kantor, gaji, semuanya kita pengen yang terbaik. Mobil yang terbaik, masjid ya kok sing apik. Dan masjid kita luwih apik. Kita meminta masjid yang terbaik wis dadi apik ya gak teko ning masjid. Repot kita ini kadang-kadang maunya. Kita ini selalu minta yang terbaik. Oleh karena Allah juga memerintahkan kepada kita agar lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan pernah tidak akan pernah terjadi selamanya, ya. Lantanal birra sampai kepada birrun, kebaikan yang mengantarkan orang ke surganya Allah, hingga kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Bapak sekalian, dari pecahan rupiah itu yang paling kita suka pecahan apa? 100.000. Ayo coba nanti dihitung kotak infaknya itu ada nggak 100 ribuannya? Coba dilihat, coba dibuka. Ada dari Pak Arif. Bapak sekalian, kalau ada 100 ribuannya, maka itu teladan buat kita. Wah, ana nek 100.000. Aku sesuk tuku. Teko 100.000. Coba dikumpulkan sehari. Kalau ngajinya berapa bulan sekali? Kalau ngajinya 1 bulan sekali hanya butuh 3.500 sehari kan? 3.500, 3.500. Pas ngaji digowo, pas dapat 100.000. Bapak bisa lihat. Maka kemudian jenengan ojo gagah-gagahan nggawa kemana-mana dompetnya ratusan ribu. Nanti kalau yang dilebokno 5.000 nanti kita tidak masuk lantar kata tembiku. Oh iki lho ning dompetnya ono atusan ewu kok sing dilebokne sing 5.000 kan gitu ya. Jadi Bapak sekalian, nah kemudian Bapak sekalian, kenapa kok gampang gitu? Saya kira Pak Arif tadi dari rumah kan nggak mungkin. Aku tak kau ngaji ya. Ben oleh hadiah 100.000 kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi kata beliau tadi apa? Lupa saya tadi. Apa katanya tadi apa? Gak bondo. Gak bondo. Gak bondo itu maksud saya gini. Satu kata saja, beliau itu dapatnya kan gratisan. Wis gak ana tenaga, cuman jawab rolas ngono tok lho padahal. Rolas ngono tok. Iya kan? Seringkali kan mohon maaf sekalian. Seringkali kita mendapatkan sesuatu dari Allah itu bukan karena kerja keras dan kerja cerdas kita. Itu hanya wasilah saja. Oleh karenanya orang kaya yang beriman itu selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Tapi orang kaya yang kementus yaitu Qarun, ketika diperintahkan oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat yang baik, dia justru mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun itu mengatakan iki duweku iki, ini hasil kerja cerdas saya. Ini hasil kecerdasan saya, ini hasil kerja keras saya. Maka dia kemudian tidak mau berinfak. Ojo jadi kocone Qarun loh ya. Nanti akan ditenggelamkan oleh Allah. Enggak cuma hartanya, sak korun-korunnya ditenggelamkan oleh Allah. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan sudah jam 7:05, sudah agak panas kan? Mohon maaf kalau ada yang tidak kan. Bapak sekalian, sungguh bahwa semua yang ada pada kita itu, panjang merasa kurang apa turah berlebih, itu semuanya adalah hadza min fadli rabbi.
Semua itu gratisan kalau tadi sebetulnya mau tak perintah loh Pak Arif itu. Pak Arif tolong 50% diinfakkan di masjid. Nggak usah tak kongkon itu. Orang itu luar biasa. Orang lek ngaji itu. Orang itu kalau ngaji biasanya enteng aja kayak tadi itu. Oleh langsung kayak DKP. Pada maksud saya tadi kalau saya perintah mau itu tak kongkon gelem. Sing kongkon Gusti Allah loh. Cuman 2,5%, cuman 5%. Kadang kita ini berat. Iya kan? Kan sama. Tadi dari saya, kan hanya lewat saja saya itu. Tapi kemudian kalau yang merintahkan yang ngasih, kenapa kita berat? Terus saya lihat mudah-mudahan ke depan kita lebih lebih entengan lah kira-kira gitu. Lebih bisa mendahulukan saudara kita, senantiasa memikirkan saudara. Apalagi Pak sekalian, akibat dari pandemi ini banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja itu mereka kesulitan. Saya kira itu Mas Kalian. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.